Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat DS. Apa kabar? Untuk kesekian kalinya kita alhamdulillah bisa ketemu dalam suasana yang sangat menyenangkan, sehat walafiat. Dan kali ini saya bersama Ustadz Mediansyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Sabto. Ustadz, tanpa terasa begitu cepat waktu berlalu dan boleh dikatakan tiba-tiba kita sudah berada di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Rasanya baru beberapa saat yang lalu kita di job site ini, ternyata sudah sekian tahun ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah ini adalah bulan barokah Ustadz. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati dan menjalani bulan suci Ramadan. Nah Ustadz, tentu sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang paham, tapi tidak ada salahnya untuk kembali mengingatkan, kembali menggarisbawahi Ustadz terkait dengan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ya Pak Sabto, Masya Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di antaranya bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan wal furqan, dan menjadi pembeda, menjadi furqan. Maka kalau pertanyaannya, hal apa yang mesti atau seharusnya seyogianya seorang muslim lakukan di bulan Ramadan ini, tentunya adalah dengan memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau terkait dengan bahwa Ramadan dimuliakan oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran di dalamnya, maka yang pertama adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian kemuliaan berikutnya, Ramadan ini sebagaimana sudah jamak diketahui bahwa disebutkan oleh Nabi SAW, bulan Ramadan, pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga. Kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Saya mengutip, termasuk ini tertulis dalam kitab Bugyatul Talib Al-Manhum, bahwa maksud dari pintu surga dibuka lebar-lebar, artinya pada bulan ini, pada bulan Ramadan, banyak ketaatan-ketaatan. Artinya hendaklah kita menyongsong pintu kebaikan-kebaikan, pintu taubat, pintu rahmat, pintu amal-amal soleh. Kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya pada bulan ini berkah dan rahmat Allah lebih banyak daripada murkanya. Maka kecenderungan untuk berbuat maksiat dari seorang muslim mestinya lebih besar, mestinya lebih dapat menjauhi kemaksiatan tersebut. Kemudian setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Setan lebih sulit untuk menggoda umat manusia, karena salah satunya seorang muslim ketika itu sedang berpuasa. Maka untuk memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh berkah dan mulia ini, tentunya adalah dengan memperbanyak amal soleh. Kemudian yang pasti adalah menjauhi segala macam maksiat. Karena bukan berarti setan dibelenggu kemudian tidak ada apa-apa. Kemudian tidak orang aman saja ya. Karena orang yang sudah nafsunya sudah dikuasai syaitan,
bahkan ketika Ramadan pun, karena dia sudah terbiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, di bulan Ramadan pun tidak menghentikan kemaksiatan itu. Wal'iyadzubillah. Ya. Nah, seyogianya seorang muslim, mumpung ya setan dibelenggu, ya, kemudian dibukakan pintu ketaatan-ketaatan yang banyak, dilipat gandakan pahala, hendaklah menjauhi segala macam maksiat dan memperbanyak amal-amal soleh. Baik Ustaz. Itu diantaranya Pak Sabto. Ya, terima kasih Ustaz. Tadi dijelaskan terkait dengan begitu besar dan begitu banyak pahala yang dicurahkan kepada umat manusia, kepada kita semua Ustaz. Tapi harus kita akui Ustaz, kita ini sering lalai ya. Jadi kadang-kadang kita ini sering ngeluh Ustaz. Jadi apalagi misalnya di sini kan di lingkungan kerja Ustaz. Sehingga ada banyak saudara-saudara kita ini yang pekerjaannya berat Ustaz. Sehingga aduh, puasa ini seandainya tidak puasa mungkin saya kuat ya gitu. Seandainya tidak puasa saya akan begini. Nah, sebenarnya kalau di lokasi job site ini, di tempat kita ini, ideal nggak atau boleh nggak Ustaz kita mengeluh seperti itu? Ya, seyogianya Pak Sabto, bulan Ramadan ini tidak menurunkan produktivitas kita, Ya. produktivitas seorang muslim. Oke. Bulan Ramadan bukan berarti dijadikan ajang untuk bermalas-malasan. Karena ternyata dari masa dahulu banyak peristiwa-peristiwa besar itu yang terjadi di bulan Ramadan. Oke. Ya. Contoh yang insya Allah kita ketahui bersama, Perang Badar. Ya. Ya, 313 pasukan muslim melawan 1000 pasukan kufar, ya, kafir Quraisy, kaum musyrikin, ya. Itu terjadi pada 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Ya. Kemudian Perang Tabuk, ya, yang dikatakan bahwa ini perang terakhir yang diikuti oleh baginda Nabi SAW melawan pasukan Bizantium, pasukan Romawi, juga terjadi di bulan Ramadan. Ya. Juga terjadi di bulan Ramadan. Artinya apa? Ramadan semestinya tidaklah menjadi alasan untuk bermalas-malasan, untuk menurunkan produktivitas. Rasulullah saja beserta para sahabat, ya, itu turun ke medan jihad fisabilillah, perang fisabilillah, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Termasuk peristiwa Fathu Makkah. Ya. Rasulullah SAW memimpin para sahabat dari Madinah berangkat ke Mekah dengan membawa kedamaian, membawa kemenangan. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ya. Ya. Termasuk kan kalau di negara kita proklamasi itu katanya termasuk dilakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah, makanya Sobat DS ya, Pak Sabto, semestinya atau segianya puasa bulan Ramadan tidaklah menurunkan produktivitas kita. Oke. Ya, harus kita mencari cara bahwa fisik dan jiwa kita itu tetap kuat. Ya. Sembari dahulu kenapa para sahabat Rasulullah, para sahabat, ya, sanggup bahkan turun ke medan jihad, ya, berjalan dari Madinah ke Mekah ketika peristiwa Fathu Makkah, karena keimanan yang kokoh, ya, dalam diri mereka. Artinya yang pertama, kuatkan iman. Kemudian ya ikhtiar kita dengan bagaimana mencari cara supaya fisik kita juga kuat. Ya. Kuatkan jiwa kita, iman kita kuatkan, fisik kita juga perkuat. Ya, mungkin sebagai bentuk ikhtiar manusiawi kita mengkonsumsi makanan yang sehat umpamanya, ya. Jangan tinggalkan sahur. Oke. Makanya Nabi SAW itu mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya. Bersahurlah, ya. Karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ya. Nah, termasuk keberkahan itu insya Allah kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa, ya, sekaligus tidak meninggalkan aktivitas
keseharian kita, pekerjaan kita, kewajiban kita ya untuk bekerja dan lain sebagainya. Mungkin demikian Pak Sabto. Sobat DS, mungkin ada pertanyaan kenapa kita berdua memakai jaket yang sangat tebal. Kita saat ini berada di ketinggian sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Hidden Valley. Dan di malam hari ini suhu di bawah 10 derajat. Jadi kita menikmati suasana yang sangat dingin, tapi kita tetap bersemangat untuk bersama Anda di saat ini. Nah Ustadz, terakhir Ustadz, bagaimana caranya supaya kita bisa terus mengingat Ustadz bahwa puasa ini begitu penting bagi kita, sehingga halangan apapun, godaan apapun, kemudian seberat apapun, puasa selama 1 bulan ini harus penuh, tarawih juga harus penuh, kemudian sholat malamnya kalau bisa juga ditambah, Ustaz. Kalau yang lain-lain di sini nggak usah dipikir ya, seperti buka puasa kemudian sahur, udah oke lah, di sini nggak ada masalah. Nah, kita mengingat bahwa puasa sebegitu penting meskipun kita dalam kondisi kerja ya bisa dikatakan berat, Ustaz. Ya, silakan. Selain tadi beberapa keutamaan yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi, juga disebutkan bahwa Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Ya. Siangnya ya malamnya. Siangnya dengan puasa, malamnya dengan melaksanakan sholat malam, sholat tarawih dan lain sebagainya. Nabi katakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap ridho pahala dari Allah, niscaya diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dalam sabda beliau yang lain, beliau mengatakan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, qiyam Ramadan ini ya, disebutkan oleh para ulama, di antaranya saya kutip dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Qiyam Ramadan artinya sholat tarawih. Sholat tarawih. Maka jangan usahakan untuk tidak meninggalkan sholat tarawih setiap malam. Ya. Kalau bisa berjamaah ya, di masjid. Kalaupun umpama masuk malam, ya, tidak ada kesempatan untuk berjamaah, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri sholat tarawih itu. Ditambah witir, ya, ditambah dengan witir. Nah, ini menjadi media pengampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk motivasi kita adalah hendaklah mengingat tentang keutamaan puasa, keutamaan daripada Ramadan ini. Kemudian Pak Sabto ya, ada satu kisah ini yang mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya, ya, terutama untuk diri kami pribadi, diri saya pribadi. Kita tahu bahwa orang yang wafat syahid di medan jihad, yang meninggal di peperangan fisabilillah, ya, itu pahalanya sangat agung, ya. Langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, ya, dijauhkan dari neraka, juga dibebaskan dari siksa kubur, ya. Begitu besar keutamaan orang yang meninggal syahid fisabilillah. Tapi dalam satu kisah yang disebutkan di dalam sebuah hadis, Thalhah bin Ubaidillah, ya, sahabat Nabi SAW, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an menyebutkan atau mengisahkan, dahulu ada dua orang yang bersamaan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Lalu dua sahabat ini atau dua sahabat ini sama-sama bertakwa kepada Allah, ya, sama-sama bertakwa. Nah, kemudian disebutkan tibalah saatnya, jadi dua orang ini sangat bertakwa, ya, sahabat yang sangat takwa dan juga selalu siap, ya, dengan jiwa, raga dan hartanya untuk dakwah Islam. Tibalah di suatu ketika mereka memenuhi panggilan jihad fisabilillah, ya, berperang bersama para sahabat, ya. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis itu,
Di perang itu, di medan perang tersebut, meninggallah salah satunya. Ya. Meninggallah salah satunya. Kemudian seorangnya lagi ya, masih diberikan umur oleh Allah Ta'ala sampai ke tahun depan. Berjumpa dengan 1 Ramadan sekali lagi. Ya. Kemudian setelah itu wafat, meninggal dunia. Ya. Nah, kemudian Tolhah bermimpi ya, melihat kedua orang tersebut di depan pintu surga. Ya. Nah, yang dipanggil lebih dahulu untuk masuk ke dalam surga ternyata adalah orang yang bertemu Ramadan sekali lagi ini dan meninggalnya karena sakit. Tadi lupa saya sebutkan, dalam hadis itu disebutkan wafat ya, setelah berjumpa Ramadan sekali lagi di tahun depannya, dan wafatnya bukan wafat di medan jihad, akan tetapi meninggal karena sakit, ya, dengan asbab sakit. Ya. Nah, ternyata di dalam mimpinya Tolhah tersebut, sahabat ini ya, yang meninggal karena sakit ini yang lebih dahulu masuk ke dalam surga, baru kemudian menyusul sahabat yang satu lagi. Yang sahid tadi ya. Hingga kemudian Tolhah menceritakan mimpinya tersebut kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Para sahabat pun terheran-heran. Ya. Mengapa bisa orang yang wafat atau gugur di medan jihad, ya, justru masuk surganya lebih lebih lambat dibanding orang yang atau sahabatnya yang wafat menjalani bulan puasa. Iya, yang karena sakit padahal. Ya. Kemudian sampailah hal tersebut ke telinga Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah memanggil Tolhah, ya, menanyakan perihal tersebut. Maka Tolhah menceritakan mimpinya itu. Ya. Maka Rasulullah SAW membenarkan mimpinya Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian Rasulullah menyatakan, bukankah ya, sahabat yang meninggal karena sakit itu, ya, yang lebih dahulu dipanggil ke dalam surga itu berjumpa dengan Ramadan sekali lagi dan dia berpuasa di dalamnya serta beramal soleh di dalamnya, dan sepanjang tahun itu dia lebih banyak sujudnya, artinya lebih bertambah sujudnya kepada Allah. Artinya apa? Dari kisah ini atau dari hadis tadi kita mengambil pelajaran bahwa bahkan ya, orang yang mendapatkan 1 Ramadan lebih banyak itu lebih utama dibandingkan yang wafat di medan jihad. Bahkan dalam akhir hadis tersebut Rasulullah mengatakan jarak antara keduanya itu seperti atau sejauh jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Ya. Begitu utamanya Ramadan. Begitu Ustaz. utamanya Ramadan. Ya, begitu utamanya Ramadan, bahkan lebih utama ya, orang yang berjumpa Ramadan sekali lagi lebih utama dibanding dengan yang wafat di medan jihad. Baik. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Dan Sobat DS, begitu beruntungnya kita karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati bulan Ramadan ini, bulan spesial yang idealnya memang harus kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika di masa lalu kita pernah mungkin agak terlena, mari di bulan Ramadan ini, ya kita tidak pernah tahu, mungkin ini bisa jadi Ramadan terakhir bagi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Semoga Allah mencurahkan pahala kepada kita semua dan memberikan berkahnya kepada kita semua. Ustadz, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Sama-sama. Dan Sobat DS, dari Playground, dari Amphitheater Hidden Valley, saya Sabtono Sumarsono dan Ustadz Miadiansah mengucapkan banyak terima kasih. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.